Jumpa lagi di Studio 52 Tribun Jogja. Kita bertemu lagi di acara Tribun Jogja Road to Pilkada 2024. Kali ini bersama saya ada sosok muda yang akan ikut kontestasi di Pilkada Kota Yogyakarta, menjadi bakal calon wakil wali kota Yogyakarta. Sudah bersama saya Mas Sri Widya Supeno. Mas Peno begitu kira-kira. Ya. Halo Mas. Halo. Salim dulu Mas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah kabar baik Mas. Sehat Mas? Sehat alhamdulillah. Fresh meskipun sering keliling. Kegiatannya olahraga, ya. Sepedaan Mas. Sepedaan, gym. Wah, gym sehat. Yeah. Keliling Mas sekarang rutin? Ya ini mulai keliling ke kampung-kampung, diskusi dengan warga. Mas Peno, begitu jargonnya ya, bukan jargon, penyebutannya begitu Mas Peno. Balihonya sudah ada di mana-mana di beberapa tempat di kota Yogyakarta, khas dengan topi petnya ya. Khas dengan topi petnya Mas Peno ini politikus muda dari Nasdem ya Mas? Ya, diusung Nasdem. Diusung oleh Nasdem dan akan maju menjadi bakal calon wali kota untuk berpasangan dengan siapa ini Mas? Sekarang progresnya gimana Mas? Sebelum kita ngomongin siapa Mas Peno ini, ya. Kita ngomongin dulu lah pilkada sedikit-sedikit. Komunikasi dengan hampir semua partai dan semua kandidat. Kalau yang sudah ya dengan Pak Heru Purwadi intensif, kemudian komunikasi juga dengan Mas Afnan pernah, kemudian Pak Singgih juga pernah ketemu. Nah kalau partai ya sudah banyak ketemu dengan partai-partai itu. Progresnya masih on progress ini? Ini masih berproses ya, masih berproses. Ya. Dan mungkin ya sudah mulai injury time ini. Injury time, besok 27 sudah pendaftaran loh Mas. Ya, kan 21 sampai 27. Ya, 21 sampai 27. Finalnya tutupnya 27, terakhir batas akhir ya. Iya. Mas Peno, nah ini biar Tribunus di DIY khususnya di kota Yogyakarta biar pada tahu ini siapa sih Mas Peno ini Mas. Sinten jenengan niku Mas? Saya kuliah di Jogja di UNY, kemudian menjadi aktivis mahasiswa waktu itu di BEM, kemudian di organisasi ekstra, kemudian saya juga sempat di balai kota, waktu itu menjadi Forpi. Forum Pemantau Independen. Independen itu mewakili pengusaha. Nah, kemudian setelah itu saya bisnis 2012 sampai 2023 sampai hari ini masih bisnis. Core bisnisnya digital marketing, Mas. Digital marketing menjual produk-produk berbahan baku lokal. Jadi madu, kemudian sereal umbi Garut, kemudian ada susu kambing, kemudian sehat-sehat semua ya, produk sehat semua. Ya. Produk kesehatan. Ya, lega di mana Mas? Bertempat tinggal di mana aja? Di Umbul Harjo, di depan RSUD Wiro Saban itu ada Tugu Wajan itu, nah itu masuk Perumsoro Sultan Indah. Ya. Kalau karir politik Mas, maksudnya ikut partai? Kalau berteman dengan partai ya, tapi kalau karena saya bisnis ya Mas, jadi sibuk bisnis dulu ya, ngurusi malah terbengkelai nanti. Nah kemudian yang menjadi pertanyaan kemudian kenapa kok punya kerentek untuk maju nih di kancah perpolitikan di kota Yogyakarta? Jadi mungkin karena ini ya dulu aktivis ya, aktivis itu tetap ada panggilan-panggilan, kemudian juga teman-teman kebetulan mendorong. Nah, teman-teman mendorong, terus tiba-tiba juga teman-teman partai datang, terus karena kota Jogja ini kita butuh ada yang anak muda begitu. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol ya akhirnya ya udahlah yuk maju kita coba gitu. Ya, kalau ngomongin tadi ya soal anak muda gitu dan kota Yogyakarta. Kalau dari kacamata Mas Peno nih sebenarnya kegelisahan apa sih
yang dirasakan oleh anak-anak muda melihat kota Yogyakarta yang sekarang apa Mas kira-kira? Misalkan pada satu bab yang penting ya soal kebutuhan hidup ya, yang sandang pangan papan. Nah soal hunian, banyak yang seumuran saya itu sekarang malah mereka ke pinggir gitu. Nah penduduk kota Jogja itu kan turun ya Mas, dari 400 ke 370 kalau nggak salah. Itu salah satunya karena yang anak muda ini kayaknya untuk beli hunian di kota itu nggak sanggup. Nah akhirnya banyak yang minggir. Nah itu kan satu hal yang juga perlu kita pikirkan gitu, bagaimana kita punya konsep hunian untuk itu. Nah kemudian yang kedua, Jogja ini kan kota kreatif ya, kota kreatif, anak mudanya banyak. Nah satu hal yang juga memanggil adalah di sekitar saya juga ternyata banyak anak muda kota Jogja yang ternyata nggak kuliah Mas. Nah nggak kuliah itu kemarin ada jurnal dari UI kalau nggak salah itu 10% hanya yang anak muda Jogja yang lulusan SMA SMK itu bisa melanjutkan. Nah, dengan alasan yang macam-macam. Nah, saya kira juga ya angkanya ya. Iya, ini harus menjadi problemnya apa itu Mas? Ya ada yang mereka memilih untuk bekerja, ada yang menjadi gojek online, ada yang tukang parkir dan sebagainya. Nah, saya kira kita harus memperjuangkan untuk bagaimana akses pendidikan tinggi untuk anak-anak muda warga kota ini dipikirkan solusinya gitu, karena kota pendidikan kita ini, kota pendidikan ya anak mudanya ya kalau bisa mendapat pendidikan tinggi gitu, yang ya sudah semestinya sekarang semua perusahaan juga kalau rekrutmen juga minimal S1 gitu. Syarat administrasinya ya. Ya, gitu. Nah, ada banyak hal yang lain sih sebenarnya terkait misalkan keluhan soal UMR misalkan. Nah, ada banyak isu anak muda Mas sebenarnya, termasuk klite dan sebagainya. Mas saya pengen fokus ke situ tadi ya sebenarnya. Gimana? Coba ini sedikit agak fit and proper test. Siap. Ini ngomongin soal tingkat pendidikan tadi Mas Peno bilang kalau ya sekitar baru 10% lah warga pemuda di kota Yogyakarta yang lulusan SMK maupun SMA melanjutkan studi di jenjang yang lebih tinggi, baik itu S1, D3 dan sebagainya. Memilih untuk menjadi ojek online dan lain-lain. Itu kan kira-kira mereka faktornya ya termasuk yang mendominasi ekonomi. Kira-kira ekonomi itu satu. Kedua, kalau melanjutkan studi, Mas, misalkan Mas Peno ini nanti mendapat amanah menjadi wakil wali kota Yogyakarta. Jaminan untuk melanjutkan studi dan lulus untuk terus kemudian bekerja itu bagaimana Mas? Ya, untuk di kota Yogyakarta sendiri? Sebenarnya kalau lapangan pekerjaan di Jogja ini kan sangat banyak ya Mas. Kebetulan saya di dunia itu ya. Saya kebetulan juga punya ratusan karyawan dan dari itu paling cuma 10% yang warga kota Jogja gitu. Nah saya juga ada beberapa teman yang punya industri kreatif gitu ya. Nah misalkan event organizer dan sebagainya itu ternyata yang menjadi tokoh-tokoh utamanya itu malah bukan ya. Nah ini kan salah satu keterpanggilan ya, salah satu keprihatinan bahwa produktivitas dan kreativitasnya anak muda Jogja ya perlu difasilitasi ya, karena kalau kita ngomong soal tugas pemerintah kan ya ini urusan pemerintah gitu loh, ini urusan pemerintah. Misalkan perguruan tinggi ya harus dipikir gimana akses pendidikan tinggi ini ya kasih beasiswa warga kota juga ditingkatkan jumlahnya misalkan. Kemudian ya pekerjaan-pekerjaan yang mungkin ya saya kan ketika ditanya soal UMR itu sebagai pebisnis, saya punya banyak karyawan, saya senang UMR-nya terjangkau. Ya. Tapi saya lebih senang kalau karyawan saya produktivitas dan kreativitasnya naik. Daripada saya bayar dengan plafon bawah UMR, saya lebih senang kalau produktivitas dan kreativitas mereka naik sehingga mereka bisa mendapat lebih. Gitu. Nah, jadi ya hal-hal seperti itu yang sebenarnya ya selama ini saya lakukan sehari-hari dan ini sebenarnya sih lebih ke ya melanjutkan apa yang saya lakukan sekarang, encourage anak muda, meningkatkan produktivitas, kreativitas itu. Kalau angka pengangguran di kota gimana Mas? Mantau nggak Mas? Ada, kalau nggak salah 3.400-an ya, 3.400 dan
Ya kalau di bisnis kan saya belajar pokoknya semua yang terukur itu pasti bisa dicarikan solusinya dengan terukur gitu. Nah artinya job fair banyak. Bahkan teman-teman saya dari Jakarta, Bandung itu banyak yang bikin perusahaan, banyak startup juga ke Jogja. Hari ini tadi saya baca berita bahwa startup Jakarta mau pindah ke Jogja karena alasan mereka itu di Jogja lebih terjangkau gitu. Nah sehingga dari situ saja peluang sebenarnya banyak Mas. Nah tapi mungkin karena ya tadi syarat minimumnya S1 dan sebagainya. Tapi saya kira kalau ini misalkan kita kelola ya, misalkan nggak harus mengandalkan itu pun sebenarnya saya tuh heran kok sebenarnya terlalu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk nggak nganggur gitu loh. Di era digital ini gitu loh. Jadi hampir nggak ada alasan untuk nganggur sebenarnya. Bisa mainan Facebook, Instagram. Iya, bisa jadi affiliate, marketplace, bisa jadi reseller, bisa jadi konten kreator, bisa jadi macam-macam. Admin medsos saja ada sekarang. Nah, banyak profesi-profesi yang berubah dari dulu yang di era kita dulu mana ada kayak gitu. Ada lah ya, makanya kerja ya kerja seperti itu ya. Tinggal belajar dari YouTube itu udah banyak sekali skill-skill yang bisa dipakai hidup itu. Nah, kadang-kadang hal-hal seperti ini yang ya mungkin ketika berada di pemerintahan lebih banyak yang bisa kita lakukan gitu. Mas, saya mau nyolong start sedikit nih. Ini semoga aja nanti di akhir pendaftaran Mas Peno sudah berpasangan dan kemudian namanya nanti ditetapkan di amin. periode berikutnya. Kira-kira apa aja Mas yang menjadi fokus? Bidang apa saja? Pendidikan, apakah infrastruktur dan lain apa Mas yang menjadi fokus jenengan dan jenengan aja lah. Ya, kalau sekarang semua orang di Jogja itu top isunya adalah soal sampah. Maka dari tagline saya bikin Jogja makin happy itu kita sudah happy di Jogja tapi kita pengen lebih happy. Yang urusan happiness pertama yang paling wajib adalah resik. Jogja harus resik. Ini darurat yang harus kita segera carikan solusinya. Semua sampah harus bersih. Nah, kemudian langkahnya kami sudah banyak berdiskusi gitu. Dan saya juga kebetulan akhir-akhir ini pengen belanja masalah dari masyarakat gitu. Kira-kira mungkin kan karena sebagai pendatang baru saya juga sebenarnya pengen lebih banyak mendengar gitu ya dari itu. Nah, resik happiness yang paling penting resik. Bahkan ke depan ya prioritas anggaran ini harus menyelesaikan masalah ini dulu, sampah ini dulu. Dan saya kira banyak secara politik ini harus ada regulasi mendisiplinkan warga, tapi juga harus ngasih insentif. Nah kemudian kita fasilitasi penyelesaian sampah komunal berbasis RT RW dan sebagainya itu, kita duplikasi yang sudah berjalan. Nah kemudian in the end ya kita bikin tempat pengelolaan sampah yang mungkin dengan teknologi yang macam-macam itu yang bisa kita pilih yang paling solutif yang bisa untuk mengcover semua sampah di Jogja gitu. Jadi sampah ini. Nah kemudian yang kedua ya tadi soal bagaimana ya karena saya mewakili anak muda ya aspirasi anak muda ini ya karena anak muda yang paling berkepentingan terhadap masa depan ya soal tadi pendidikan anak muda, kemudian soal fasilitasi mereka supaya ekonominya bisa di leverage. Nah kemudian satu lagi Mas, saya pengen kota Jogja ini berharap ini kan setara ya dengan kota-kota besar lain di dunia. Nah ini saya pengen meningkatkan kebanggaan kita gitu karena Jogja itu kan sebenarnya yang nggak kalah dengan kota-kota besar dunia. Kebetulan selama bisnis itu saya rada seneng jalan-jalan Mas. Saya keliling Eropa dan sebagainya. Ya kita punya warisan budaya, warisan nilai leluhur yang sebenarnya menarik untuk kita mendunia lah gitu. Jogja lebih mendunia gitu. Mas, ini kan bisnis jalan ya Mas, 12 tahun lah kira-kira ya. Bisnis 12 tahun. Bisa jalan-jalan dan mengajak untuk melibatkan lah kalau saya bahasa halusnya. Bukan mempekerjakan itu agak ini. Ratusan karyawan tadi Mas Peno sudah ngendika Mas. Ketika nanti kok dilalah, insya Allah amin ini Mas. Jenengan jadi wakil wali kota. Sudah siap Mas, bisnisnya nggak gopen Mas, jenengan Mas? Sebenarnya sekarang
bisnis saya sudah banyak yang ngurus. Jadi autopilot nih kira-kira. Ya. Sebenarnya sih saya nggak percaya dengan konsep autopilot ya, karena bisnis jalan-jalan itu ya nggak begitu konsepnya. Tapi bisnis kami karena saya sudah mendelegasikan dan ya sebagai konsekuensi saya mengambil langkah ke sini untuk ya berkhidmat dan bermanfaat untuk masyarakat luas, saya sudah menyiapkan bahkan yang lebih pintar dari saya, lebih punya pengalaman gitu, karena kita kan belajar ya Mas, belajar wisdom street gitu. Jadi dari jalanan gitu, belajar sendiri, salah, ulangi lagi, perbaiki dan lain-lain. Nah, kalau sekarang saya sudah melibatkan banyak orang-orang profesional, sehingga ya saya cukup ngontrol dan supervisi dan sebagainya. Nah, jadi ya insya Allah aman lah Mas. Mas, saya mau minta pendapat bagaimana ketika ini, nanti kan ketika jadi kepala daerah lah, jadi pejabat, itu kan harus sehari-hari berhadapan dengan protokoler. Kalau Mas Peno sendiri ketika nanti menjadi wakil wali kota gitu, soal protokoler ini gimana Mas? Jenengan mau protokoler ini tetap ini atau mencoba untuk sedikit luas biar saya sebenarnya juga nggak terlalu terbiasa dengan protokoler. Tapi kan kalau jadi pejabat mau nggak mau Mas nanti. Ya, saya kira ada inilah yang formal ya nggak apa-apa. Tapi kalau sehari-hari saya malah ya pengen seperti ini saja gitu. Bisa berinteraksi dengan langsung. Nah, itu kan Pak Jokowi sudah ngasih contoh ya. Pak Jokowi sudah ngasih contoh ya atau mungkin dulu Gus Dur yang saya juga seneng kalau dengan gaya beliau itu. Kalau saya insya Allah ya nggak terlalu, maksudnya saya tidak ingin terlalu berjarak dengan masyarakat ya. Mas, kalau tadi kan minta masukan gitu ya, sudah minta masukan dengan kalangan. Masukan terbanyak soal apa Mas? Masukan untuk ke depan. Jenengan kan menjaring banyak masukan gitu. Pertama memang sampah, kedua memang ya soal kesejahteraan ya, soal kesejahteraan, soal ekonomi ini. Nah terus tadi terkait dengan hunian, terkait dengan ya mungkin isu-isu yang ya memang kalau ya resikonya maju di Jogja itu masyarakatnya kritis Mas. Jadi ya kalau turun itu ya sering di roasting ya. Tapi nggak apa-apa, saya soal perizinan gimana Mas kira-kira? Nanti kita ngomongin udah agak berapa langkah ke depan lah Mas. Izin ini kan banyak nih, ini menjadi problem klasik sebenarnya. Sudah dari dulu sampai sekarang ada aja problem soal izin yang sebenarnya kan yang paling penting adalah kepastian ya. Kepastian perizinan itu, dan saya kira kalau di kota Jogja itu relatif lebih pasti ya katanya. Yang saya dengar sih begitu. Sudah punya prosedur yang berjalan gitu, dan mungkin karena kota kecil toh Mas, jadi ya relatif lebih terukur. Tapi sih saya juga karena kebetulan orang digital ya, orang IT ya, saya mungkin karena kita bisa bikin platform aplikasi yang aplikasi yang ya intinya harus memudahkan, mudah, murah, cepat. Nah, itu yang dan pasti. Nah, itu yang mungkin akan kita develop gitu ke depan supaya ya eranya sekarang udah begini Mas. Iya, betul. Eranya sudah begini gitu. Kalau digitalisasi yang masih kurang apa Mas? Kalau yang kita bisa lihat sehari-hari aja lah Mas di kota Yogyakarta, kira-kira apa nih kalau dari Mas Peno? Ini kalau digital lebih oke deh besok kira-kira begitu. Apa Mas? Yang pertama malah saya tidak melihat digital sebagai sebagai hardware yang mungkin soal aplikasi itu. Saya menemukan ada beberapa yang masih perlu diperbaiki soal transformasi public relation-nya Pemkot misalkan dengan era sekarang gitu. Nah, tapi saya lebih menyoroti malah soal digital ekonomi Mas. Bagaimana kemudian kita bisa menjadikan digital ini sebagai media alat untuk mendistribusikan ekonomi. Nah, karena faktanya ya dunia yang saya geluti sekarang itu ya ini salah satu solusi yang mungkin kita miliki untuk
mendistribusikan kesejahteraan dengan misalkan begini saya bayangannya Mas. Setiap kecamatan itu kan punya produk ya, entah itu kuliner, entah itu wisata, entah itu jasa, entah itu ya produk unggulan lah. Nah, saya kira kalau ini kita bikin berbasis kecamatan atau kelurahan, kita bikin anak-anak muda sekarang yang mereka sudah natif digital, kita kumpulin bikin jadi lokus-lokus, kita dampingi. Kita digital imigran ya. Nah, kita dampingi. Jadi tidak cuma dilatih, tapi didampingi. Nah, karena sebenarnya itu bisa menjadi potensi penggerak ekonomi lokal gitu. Saya misalkan kita per kecamatan kita bikin berapa lokus gitu, nah kemudian kita kasih stimulan modal, bantuan, kita dampingi secara benar, kita kurasi produknya. Nah kemudian pasti kan kalau prosesnya benar, insya Allah akan ada yang jadi gitu secara bisnis. Nah itu kan mengentaskan pengangguran, iya, meningkatkan ekonomi lokal, iya. Nah jadi digital ekonomi ini yang selama ini saya melihat agak kurang nyambung dengan pemerintah. Padahal ini faktanya yang membuat mahasiswa di Jogja itu nggak pulang, Mas. Jadi ya teman-teman yang punya bisnis digital kayak saya banyak gitu, dan yang nongkrong di kafe-kafe yang banyak setiap gang ada itu kan mereka gitu loh. Nah ini saya ingin nggadokke gitu loh, nggadokke supaya ya bahwa ini ya new economy itu ini gitu. Nah dan ya kalau ini bisa kita kelola, bisa kita fasilitasi dengan benar, saya kira bagus itu. Gitu. Nah Mas, tadi ngomongin soal mahasiswa di Jogja, bisa kita bilang mungkin 70% tuh dari luar ya mahasiswa di sini. Nah itu bagaimana kemudian Mas Peno melihat mahasiswa-mahasiswa yang malas pulang, selain karena sudah sekarang di eranya digital ekonomi ya, artinya memasarkan dan lain-lain secara digital, juga kota Yogyakarta tuh terlalu nyaman, marahin mohlu gitu. Terus jadi ada game gini, Jogja kuwi nek ditinggal ngangeni, nek ditunggoni ra sugih-sugih. Nah tapi sebenarnya saya nggak setuju. Maksudnya ada beberapa hal yang nggak setuju. Artinya ya itu mungkin ada yang menerima benar dan sebagainya, karena ya halnya Jogja itu terlalu romantis, Mas. Terlalu romantis sehingga banyak yang sangat nyaman dengan, makanya wajar IPM-nya tinggi, lansianya banyak dan sebagainya. Makanya tagline saya adalah bikin Jogja makin happy. Dengan UMR segitu aja kita happy. Mestinya kalau punya pendapatan standar Jakarta tinggal di Jogja harusnya lebih happy kan. Makanya hal ini yang kata kuncinya adalah meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Kemudian membuat ya ruang-ruang yang mungkin ya bisa mengagregasi ekonomi dan sebagainya. Nah, dan saya kira mahasiswa tetap aja ya kota pelajar tuh Mas. Ya mereka menjadi faktor yang harus menjadi aset yang juga. Setuju nggak Mas kalau misalkan kota Yogyakarta ini sekarang menjadi seperti ini dengan segala pernak-perniknya, kemudian muncul kenyamanan, terus tadi romantis, bahkan nostalgia itu tertinggal di sini, orang sudah kemana-mana gitu. Itu karena memang campuran dari berbagai teman-teman dari berbagai daerah itu kemudian Jogja jadi seperti ini. Sepakat nggak dengan istilah itu? Iya. Jogja tetap semua orang Indonesia berkumpul di sini dan merasakan hal yang sama gitu. Saya pun dulu juga begitu. Tapi makanya saya kadang itu sebulan sekali minimal harus ke Jakarta, Mas. Karena untuk nginguk ya. Ini kalau di Jogja itu kan nyaman banget gitu, slow living gitu ya. Istilah kami ya, slow living gitu. Saya ke Jakarta kadang-kadang untuk, walah, wong golek duit sampai koyo ngono. Supaya tetap nggak terlena gitu loh. Istilahnya tengok ke dhuwur ya. Tengok dhuwur, tengok ngisor gitu. Tapi saya sangat menikmati karena saya tinggal di Jakarta hampir 3 tahun, Mas. Ternyata saya tetap pengen Bali Yogyo. Mas, kunci untuk band tetap di Jogja tapi ya nggak sugih lah istilahnya. Cukup itu apa Mas? Tadi kan jenengan ada gium neng Jogja itu lunga ngangeni, neng kene ra sugih-sugih. Gimana caranya biar di sini tetap di sini neng cukup Mas? Sebenarnya Mas, Jogja itu pusatnya anak kreatif. Saya ada banyak teman-teman yang sebenarnya mereka itu punya karya-karya yang luar biasa. Anak muda yang tokoh-tokoh dari Jogja yang luar biasa di Jakarta itu banyak. Nah, dan ini saya kira potensi yang
misalkan kalau ada Jogja Diaspora itu, nah itu mereka ini harus kita juga minta untuk berpikir untuk Jogja begitu. Nah jadi ya kata kuncinya sih produktivitas dan kreativitas harus dinaikkan. Tadi misalkan soal misalkan ada keluhan, piye kon happy kayak di tagline saya kan dikomentari Mas. Memang happy asmara. Piye kok happy UMR-e 2 juta. Nah, saya pengen membalik itu dengan produktivitas dan kreativitas naik itu kamu jangan terpacu dengan UMR. Gitu. Meskipun ya UMR ini kan faktornya kompleks ya, ada makroekonomi dan sebagainya yang kita tidak bisa menentukan sendiri. Tapi ketika mindsetnya kita rubah, produktivitas dan kreativitasnya naik. Kasarnya kalau di perusahaan itu, omsetnya naik, maka kita akan dengan mudah untuk memberikan fasilitas dan menaikkan itu gitu loh. Bagaimana kemudian problem dengan ini Mas? Kreatif iya, produktivitas naik. Bagi ini UMKM kan banyak juga karena kreatif. Bayar nggak susah Mas? Nah itu, jadi selama ini saya melihat pendekatan yang dilakukan itu masih product base, bukan market base. Jadi nah itu perlu kata kuncinya itu sebenarnya kalau saya UMKM itu yang paling penting itu sebenarnya mereka didampingi untuk piye carane bakulane payu. Nah ini kan perlu strategi marketing yang benar gitu. Jadi nanti produk-produk yang unggulan itu atau apapun yang mungkin dimiliki oleh UMKM itu kita bantu, kita ajari, kita dampingi untuk piye carane payu. Nah dan digital itu kan sekarang produk apa wae iso payu Mas. Gitu. Kalau cara treatmentnya benar. Nah ini kan piye carane mereka diajari untuk market fit gitu. Nah, setelah payu, setelah ngomset, mereka punya uang, diajari gimana mereka mengelola duit. Ini problem UMKM, Mas. Karena hal yang paling basic aja, misah antara duit pribadi dan duit bisnis itu banyak yang nggak bisa. Betul. Nah, ini ya bagi saya kalau masih belum bisa misah duit bisnis dan duit pribadi itu nggak bakal bisnis maju. Gitu ya. Nah, salah satu hal yang paling basic ini ya kadang-kadang UMKM itu kan saya sendiri kadang-kadang juga nggak porsinya berapa Mas duit pribadi sama duit nganu tuh kalau di porsi masing-masing tapi kadang-kadang berapa persen tuh kira-kira kalau ada banyak rumus ya kalau rumusan umum ya sebenarnya kalau mau aman ya saya aja sampai sekarang masih ngambil gaji Mas. Jadi jangan dapat gaji dari perusahaan sendiri dari dan ya udah hidup dari itu jangan berarti. Iya. Nah, lama-lama kan kalau perusahaannya tumbuh ya gajinya semakin banyak dong. Nah, tapi bisnis tetap berjalan. Kadang-kadang sebelum kita bisa menghasilkan 100 juta tanpa belajar itu kita sudah bisa menghabiskan 200 juta, Mas. Contohnya, wes saiki ngomset 100 juta berarti 10 juta, berarti setahun duit 120 juta. Yang di pikiran kita itu langsung, wah berarti cukup nggo tuku mobil. Padahal nyicil mobil kuwi kepastian berarti 10 juta ben bulan itu durung tentu. Terlalu banyak hal-hal seperti itu kan memang perlu kita edukasi ya, Mas. Dan ini nggak bisa sekali, 2 kali pelatihan. Ini memang ya harus ada pendampingan dan sebenarnya banyak sekali teman-teman pebisnis sukses yang mau mendampingi. Dan itu bagi mereka CSR gitu loh. Karena ada kewajiban keterpanggilan untuk mendampingi itu. Nah, hal-hal seperti ini yang pengen kita kolaborasikan, kita gadukkan. Gitu. Selama ini problem UMKM itu, ini fakta ya, yang saya tahu. Ngambil kur. Nah, kur, jalan, kur lunas, ngambil kur lagi. Boleh lah, sampai berapa kur, sampai perusahaannya enggak. Tapi terus, plafonnya naik terus, nggak selesai-selesai kan. Kemudian, nah itu soal finansial literasi ya Mas. Soal finansial literasi ini ya memang kadang-kadang menjadi problem. Tapi saya sih sebenarnya juga menyoal misalkan kalau bisa teman-teman jangan berada di zona UMKM terus. UMKM ini mikro, kecil, menengah. Ini kadang-kadang menjadi semacam sugesti gitu loh bahwa kita itu UMKM terus gitu loh. Naik kelas ya harus. Nah, harus naik kelas gitu loh. Keluar zona UMKM supaya enggak kur tadi. Kalau produk dari kota Yogyakarta apa yang marketable gitu istilahnya, yang seksi buat pasar nasional maupun internasional? Produk itu sebenarnya sekarang melimpah, Mas. Yang sekarang tidak. Yang spesifik kota lah, Mas. Kira-kira dari kita ikon sini, terus produk dan bahannya dari kota, mencerminkan kota Jogja itu lahannya terlalu banyak sehingga kalau
bahan baku dari sumber daya alam jelas sedikit ya. Kalau produk yang mungkin kreativitas atau jasa, ya mungkin salah satu yang saya bayangkan ke depan itu mais. Jadi Jogja itu harus jadi kota mais yang memang ya ini narik ekonomi. Misalnya kayak di Singapura itu konser Taylor Swift yang kemarin itu wamene koyo ngono, Perdana Menteri turun tangan Mas untuk karena ini mengagregasi ekonomi gitu loh. Nah, maka Korea juga Mas. Korea juga. K-pop itu. Nah, sama. Nah, intervensi pemerintah. Ya, nah ini kan dalam rangka untuk mengagregasi ekonomi dan saya kira banyak potensinya ya. Misalkan banyak hotel yang melibatkan ekonomi kampung dengan sekitar ya, dengan misalkan sandalnya lah atau apanya lah gitu, itu bisa kan. Kita punya kerajinan kulit, kita punya macam-macam gitu, dan alhamdulillah di Jogja itu kan banyak faktor yang gifted ya Mas. Banyak orang yang datang ke sini. Sudah diceplot itu gitu nah, ya. Jadi saya ingin bercerita, kebetulan saya juga ada UMKM Mas yang di Jogokaryan itu kebetulan kami yang menjual peci batik Jogokaryan. Nah, itu kan UMKM yang eksis dan itu bertahan khas. Nah, itu kebetulan kami yang jual. Nah, itu alhamdulillah itu bisa melibatkan warga sekitar untuk jahit karena manual, dan itu nasional Mas. Semua artis sekarang wis dikuplui. Untuk peci batik Jogokaryan itu sampai jadi Pak Sandi ke sini, tokoh-tokoh ke sini itu pakai itu gitu. Pakai itu ya. Ya ini soal marketing sebenarnya. Nah, saya membayangkan produk-produk kita entah itu batik dan sebagainya yang sebenarnya ini bisa menjual secara lebih besar itu. Saya membayangkan bagaimana misalkan Beringharjo itu kita bikin platform commerce kayak Yiwu di Cina itu, yang semua orang kalau mau beli batik bisa dari situ gitu loh. Nah, sehingga ya ini tidak hanya mengandalkan orang yang datang ke outlet mereka gitu. Nah, ini bisa saya kira hal seperti itu ya ini mungkin inovasi ya yang barangkali kalau eranya sekarang begitu gitu. Ini PR jenengan ini. Nah, ini PR jenengan. Mas, ini sudah kita obrolin dari tadi UMK ini. UMK. Ini orang-orang tuh penuh pertanyaan. Kenapa ya Jogja itu hotel ya, sak meter hotel. Itu baru hotel ya. Sak meter mall, pusat perbelanjaan, swalayan, toko modern dan lain-lain lah. Perusahaan ABC dan sebagainya. Kita nggak bisa lagi disebut kota lah, sudah menuju metropolitan mungkin ya, kira-kira begitu. Terus kenapa kok Jogja ini UMK-nya segitu-segitu? Kira-kira problem apa Mas kalau UMK Jogja ini misalkan dibanding dengan Jawa Tengah gitu. Jawa Tengah kita ambil contoh saya acak lah Demak gitu Mas. Didelok potensi dan lainnya. Jogja kan jauh lebih ini. Tapi kenapa UMK-nya? Kenapa Mas kira-kira? Faktornya banyak ya Mas. Faktornya banyak, ada pertimbangan makroekonomi, ada pertimbangan mungkin juga para pengusaha yang mereka mungkin masih dijaga oleh pemerintah dan sebagainya. Tapi ini memang tidak bisa kita atasi sendiri ya. Termasuk di pemerintah kota mungkin juga akan sulit untuk hanya misalkan kita pengen naikkan UMK sendiri ya, demo patokannya UMP itu. Ya, nah makanya tadi saya lebih memilih untuk mungkin kita rubah mindsetnya tadi. Sedemikian banyak potensi yang kita miliki dan baik itu di industri kreatif, baik itu tadi jualan jasa dan sebagainya, produk dan sebagainya. Kalau selama anak-anak muda angkatan pekerja di Jogja ini kita encourage gitu, maka ya kita bisa naik gitu loh. Kita bisa naik dari UMK ini gitu loh. Dan menurut saya malah lebih concern ke situ gitu loh, daripada ngotak-ngatik UMP ini kan, ini terlalu banyak faktor yang harus kita ini. Berarti nganu Mas, masa depan kita itu adalah dari UMK gitu. Bisa dibilang begitu nggak? Artinya begini, kalau dari perusahaan yang kan ada yang nggak UMK juga gitu. Itu kan UMK tetap manut, ada yang bukan UMKM, UMK ini kan tetap manut itu. Artinya kalau
basisnya UMKM, ketika kreativitas naik, produktivitas naik, secara otomatis penghasilannya kan. Bagaimana dengan kemudian yang bukan UMKM gitu? Ya semua kan punya journey ya Mas. Kalau di bisnis itu kan ya wajar, bahkan banyak juga yang mungkin masih di bawah UMKM, masih di bawah UMR ya, ketika mereka masih merintis. Makanya bagaimana kita memfasilitasi dan menumbuhkan sektor-sektor kreatif dan UMKM yang mereka ini ya tadi di tempat saya Mas, alhamdulillah sebagian sudah semua di atas UMR, bahkan banyak yang di atas, banyak sekali yang di atas UMR, dan ya gajinya senior manager di tempat saya juga nggak kalah dengan di kota-kota besar yang lain gitu ya, selama ya tadi selama produktivitasnya bagus, maka ya itu otomatis berbanding lurus gitu. Nah makanya ya itu yang pingin kita ajak ke anak-anak muda sekarang. Misalkan begini, UMK 2 juta sekian lah, sampean misalkan jadi affiliate TikTok atau marketplace, sehari laku sekian, itu ternyata kalau di jumlah lebih banyak gitu loh, bisa 10 juta gitu. Dan yang seperti itu banyak Mas gitu loh, yang seperti itu banyak, sehingga banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi jalan meningkatkan kesejahteraan, dan anak muda ini bisa lebih eksis ya. Itu fakta sederhananya adalah wong mahasiswa yang luar Jogja ke Jogja aja nggak pulang karena mereka pasti dapat penghidupan yang layak dong gitu. Di kuat bayar kos-kosan, terus kuat ini itu urip nyaman ning kota. Nyaman gitu loh, urip nyaman dan ya nah tinggal ketika kita zoom in lagi ke pemuda asli Jogja, nah maka memang ya ada banyak hal tadi yang harus kita urai. Nah itu sih kalau saya. Itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh warga kota Yogyakarta. Satu adalah bukannya tanpa mengurangi rasa hormat dengan para senior, kasihlah tempat buat anak muda lah ini. Satu, kedua, kepala daerah sing backgroundnya bisnis ya kayak gini nih. Kemudian ini tugasnya jenengan nih besok Mas. Siap. Mas, pertanyaan terakhir Mas. Siap. Ini terjadi di mana-mana, problem klasik juga, fenomena orang dalam Mas. Nah ini kan tentu ketika jenengan dapat amanah nanti akan jadi tantangan jenengan juga Mas. Ini kita ngomongin sampai hal sepele loh Mas, tiket konser loh, kudukan uang jero. Itu kita nggak cuma di birokrasi ya, dimanapun harus orang dalam. Sampai Arab ngopo ngelebok ke anaknya ini sekolahan pakai orang dalam segala macam. Jenengan melihat ini bagaimana Mas? Saya bisa bercerita di tempat saya sendiri ya, di perusahaan saya yang alhamdulillah dianugerahi bisa merekrut banyak karyawan. Keluarga saya sendiri, sedulur-sedulur, teman-teman saya sendiri yang pengen masuk itu tetap saya bantu untuk proses administratif misalkan, ketemu HRD. Tapi setelah interview ya mau nggak mau mereka harus melakukan proses yang normatif itu, karena ketika kita tidak menjaga standar objektivitas, sebenarnya kita sendiri yang rugi. Jadi saya menanamkan nilai itu di perusahaan saya sendiri ya, sehingga ya karena kalau hal-hal seperti itu kita tolerir, sebenarnya kita sedang merusak kita sendiri. Nah saya ya kalau di kota Jogja sih yang sependengaran saya enggak gitu loh. Misalkan ada banyak anak pejabat atau apa yang pengen sekolah juga sulit gitu loh, nggak gampang gitu loh. Artinya tetap meritokrasi lah istilahnya. Ya tetap ya, makanya harus sistem yang kita bangun untuk menjaga itu. Nah kemudian kultur yang kita bangun. Nah kultur itu berangkatnya ya kalau belajar dari perusahaan saya sendiri ya tauladan. Pemimpin yang harus memberi contoh. Maksud saya bahkan saya secara pribadi punya fatsun Mas. Kalau ada anak buah salah, pasti pemimpinnya yang salah. Kalau ada anak buah yang nggak bermasalah, belum tentu pemimpinnya nggak bermasalah. Dan sebaliknya, kalau ada pemimpin hebat, sebenarnya timnya yang hebat. Timnya lah yang membuat pemimpin tambah hebat. Saya nambahin satu Mas. Apa? Salah itu karena kerja nyambut gawe. Nah orang nyambut gawe rano salahnya. Nah itu Mas sebenarnya. Ya itu. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Pokoknya
kita bikin Jogja makin happy. Amin. Bersama Mas Peno. Terima kasih Mas. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Sigit Widya di Tribun Jogja Road Pilkada 2024. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Pamit.